Bab 3. Kesimpulan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Sebelum kami mengakhiri duplik ini, berikut kami sampaikan kesimpulan kami kepada yang mulia Majelis Hakim, yaitu 1. Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya unsur kesamaan niat, meeting of mind, dan kehendak bersama-sama untuk melakukan kejahatan yang harus dibuktikan dari awal antara terdakwa dengan para terdakwa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1. Dan jaksa penuntut umum tidak memahami bahwa dalam menjalankan perintah jabatan bukanlah termasuk dalam lingkup penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1. 2. Jaksa penuntut umum tidak mampu memahami unsur pasal 33 Undang-Undang ITE terkait tindakan apapun yang arti dan maknanya adalah segala tindakan di dalam ruang cyber, tindakan virtual, tindakan di dunia maya sebagaimana dinyatakan oleh ahli Rinto Wardana, ahli Henry Subiakto, dan Joshua Sitompul SIMM dalam bukunya Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana halaman 242. Dan tindakan terdakwa Cu Putranto merupakan tindakan fisik dan bukan sebagai tindakan di dalam ruang cyber, tindakan virtual, tindakan di dunia maya. 3. Bahwa berdasarkan BAP ahli Roni dalam penyidikan yang dihadirkan penyidik dan keterangannya dalam persidangan dihadirkan oleh penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Cu Putranto tidak diperiksa terkait pasal 33 Undang-Undang ITE dan terdakwa Cu Putranto tidak memenuhi unsur-unsur pasal 33 Undang-Undang ITE. Keempat, objek perkara tindak pidana pasal 33 Undang-Undang ITE itu sendiri yaitu DVR merek Gilens tidak pernah dilakukan penyitaan, tidak pro justisia. Oleh sebab itu konsekuensinya terhadap DVR merek Gilens tidak dapat digunakan, batal demi hukum dan dijadikan landasan oleh yang mulia Majelis Hakim untuk dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dan untuk memperkuat keyakinan yang mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili pasal 33 Undang-Undang ITE yang dituduhkan kepada terdakwa Cu Putranto. 5. Berdasarkan keterangan ahli Henry Priyatno, Puslapor, yang melakukan pemeriksaan terhadap DVR merek Gilens menjadi tidak relevan dikarenakan DVR merek Gilens tidak sah sebagai barang bukti, tidak pro justisia dan termasuk surat hasil pemeriksaannya. Namun hasilnya pun tidak dapat menentukan bagaimana terjadinya kerusakan, siapa yang merusak, dan apa penyebab kerusakan sehingga terdakwa Cu Putranto tidak dapat ditimpakan atas akibat tidak terbacanya video rekaman DVR merek Gilens. 6. Terdakwa Cu Putranto mengalami kesesatan fakta, error in facti dari awal peristiwa, maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja yang terdapat dalam pasal-pasal yang dituduhkan baik dalam surat tuntutan dan surat dakwaan menjadi tidak terbukti, serta adanya kesesatan fakta atau error in facti merupakan alasan penghapus pidana. 7. Bahwa terdakwa Cu Putranto melakukan perbuatannya atas perintah atasannya yaitu saksi Ferdy Sambo selaku Kadif Propam dan menganggap perintah tersebut merupakan perintah kedinasan, perintah di tempat kerja, diberikan di waktu kerja, dan diberikan berpakaian dinas. Sehingga telah terpenuhinya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 ayat kedua KUHP. Dengan demikian, tidak lelah kami ungkapkan bahwa terdakwa Cu Putranto haruslah mendapat keadilan yang hakiki yang dapat terwujud sebagaimana ira-ira yang harus dimuat dalam setiap putusan pengadilan, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa dimuatnya ira-ira tersebut bukan hanya sebagai pelengkap atau pemanis sebuah putusan, namun merupakan tanggung jawab penuh kepada Tuhan dalam memberikan sebuah keputusan karena hukum dan keadilan adalah berasal dari Tuhan. Sebelum menutup duplik ini, kami tidak lelah untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim terhormat dan jaksa penuntut umum yang kami hormati. Namun kami yakin bahwa Majelis Hakim yang terhormat yang memimpin jalannya persidangan akan berlaku objektif, bijaksana, dan tidak memihak. Kami yakin dengan adanya duplik ini, yang mulia Majelis Hakim akan lebih sungguh-sungguh menilai apakah terdakwa Cu Putranto memang memiliki niat jahat, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang telah kami uraikan baik dalam nota pembelaan dan duplik ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan bahwa terdakwa Cu Putranto tidak memenuhi unsur-unsur pasal 33 Undang-Undang ITE dan pasal-pasal lainnya yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sehingga KUHP dan pasal 51 ayat kedua KUHP sebagai alasan pembenar dan pemaaf
serta terdakwa Cuk Putranto mengalami sesat fakta, error in fakti dari awal peristiwa terjadi yang merupakan alasan penghapus pidana. Kami berharap majelis hakim terhormat yang dalam musyawarahnya dan memberikan putusan dalam perkara ini akan selalu mendasari fakta-fakta persidangan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga didapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Cuk Putranto memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan terhadap terdakwa Cuk Putranto dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima seluruh duplik yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukumnya. 2. Menyatakan terdakwa Cuk Putranto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 4. Melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak. 6. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan demikian duplik ini kami sampaikan dengan keyakinan kami yang sungguh bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Perkara akan memberikan putusan bebas free strike atau lepas onslak kepada terdakwa Cuk Putranto. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmatnya kepada kita semua, khususnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Jakarta 8 Februari 2023. Hormat kami, tim pembela Cuk Putranto.